Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama Rizky Sapitri, yang kedua Dina Lestari. Baik, di sini kami akan memaparkan atau menyampaikan hasil makalah kami yang berjudul Pendekatan Behavioral Klasik dan Operan untuk Pembelajaran. A. Pengertian pendekatan behavioral. Pendekatan behavioral berawal pada tahun 1950-an dan awal 1960-an. Merupakan penyimpangan radikal dari perspektif psikoanalitik dominan. Pendekatan ini berkonsentrasi pada terapi perilaku kontemporer dan dapat dipahami dengan melalui 4 bidang utama perkembangan. Yang pertama yaitu pengkondisian klasik, yang kedua pengkondisian operan, yang ketiga teori pembelajaran sosial, dan yang terakhir terapi perilaku kognitif. Komalasari dan kawan-kawan menjelaskan bahwa pendekatan behavioristik menekankan pada dimensi kognitif individu dan menawarkan berbagai metode yang berorientasi pada tindakan atau action oriented untuk membantu mengambil langkah yang jelas dalam mengubah tingkah laku. Setiap tingkah laku dapat dipelajari. Tingkah laku lama dapat diganti dengan tingkah laku baru, dan manusia memiliki potensi untuk berperilaku baik atau buruk, tepat atau salah. B. Tujuan pendekatan behavioral. Tujuan pendekatan behavioristik menurut Komalasari dan kawan-kawan yaitu berorientasi pada pengubahan atau modifikasi perilaku yang diantaranya yaitu 1. Menciptakan kondisi baru bagi proses belajar. Yang kedua, penghapusan hasil belajar yang tidak adaptif. Yang ketiga, memberikan pengalaman belajar yang adaptif namun belum dipelajari. Yang keempat, membantu konseli membuang respon-respon lama yang merusak diri atau maladaptif dan mempelajari respon-respon yang baru yang lebih sehat dan sesuai. Dan yang kelima yaitu konseli belajar berperilaku baru dan mengeliminasi perilaku maladaptif. Yang keenam, memperkuat serta mempertahankan perilaku yang diinginkan. Pada dasarnya, pendekatan behavioristik diarahkan pada tujuan-tujuan tingkah laku baru atau penghapusan tingkah laku yang maladaptif serta memperkuat dan mempertahankan tingkah laku yang diinginkan. Tujuan utama pendekatan ini menciptakan kondisi-kondisi baru bagi proses belajar. Kondisi alasannya ialah bahwa segenap tingkah laku adalah dipelajari, termasuk tingkah laku maladaptif. Jika tingkah laku neurotik, maka ia bisa dihapus dari ingatan dan tingkah laku yang efektif bisa diperoleh. C. Pendekatan behavioral klasik dan operan. Dalam pembelajaran, pendekatan mengenai belajar dapat dikemukakan beberapa pendapat psikologi pendidikan yang pada hakikatnya satu dengan yang lain mempunyai kemiripan. Salah satu pendekatannya yaitu pendekatan behavioral yang dikemukakan oleh Ormond bahwa ada 3 pendekatan atau perspektif psikolog mengenai belajar, yaitu pendekatan behaviorisme, kognitif sosial, dan psikologi kognitif. Behavioral klasik ini bertujuan untuk memprediksi dan mengontrol perilaku yang diamati dalam psikologi. Pemberian stimulasi ini harus ditentukan sehingga dapat diprediksi responnya. Adapun teori belajar dalam behavioral diantaranya, yang pertama, classical conditioning atau pengkondisian klasik. Sebuah bentuk pembelajaran asosiatif di mana stimulus netral menjadi diasosiasikan dengan stimulus yang bermakna dan menimbulkan kemampuan untuk mengeluarkan respon yang serupa. Terdapat 2 stimulus dan 2 respon. Yang pertama, conditioned stimulus, yaitu sebuah stimulus yang secara otomatis menghasilkan respon tanpa ada pembelajaran terlebih dahulu. Yang kedua, unconditioned response, yaitu respons yang tidak dipelajari yang secara otomatis dihasilkan oleh US. Yang ketiga, conditioned stimulus adalah stimulus yang sebelumnya netral yang akhirnya menghasilkan conditioned response setelah diasosiasikan dengan US.
Yang keempat, conditioning response. Adalah respons yang dipelajari, yakni respon terhadap stimulus yang terkondisikan yang muncul setelah terjadi pasangan US dan CS. Pengkondisian klasik adalah tipe pembelajaran di mana suatu organisme belajar untuk mengaitkan atau mengasosiasikan stimulus. Hampir semua respon yang tidak disadari atau berada di luar kontrol kita dapat menjadi sebuah respon yang terkondisi. A. Stimulus tidak terkondisi. Istilah conditioning klasik untuk stimulus yang menghasilkan respon refleks tanpa harus melalui pembelajaran. Yang B. Respon tidak terkondisi. Istilah conditioning klasik untuk respon refleks yang dihasilkan oleh stimulus tanpa harus melalui pembelajaran. C. Stimulus terkondisi. Istilah conditioning klasik untuk stimulus yang semula netral, kemudian dapat menghasilkan respon terkondisi setelah diasosiasikan dengan sebuah stimulus tidak terkondisi. Yang D. Respon terkondisi. Istilah conditioning klasik untuk respon yang dihasilkan oleh stimulus yang terkondisi. Beberapa keutamaan teori pengkondisian klasik dibagi menjadi 3 diantaranya, yaitu yang pertama, generalisasi perangsang. Dalam Kamus Psikologi karangan J.P. Chaplin, generalisasi perangsang berarti prinsip yang menyatakan bahwa apabila subjek telah dikondisikan untuk memberikan reaksi terhadap satu stimulus, maka perangsang yang mirip akan dibangkitkan pula. Yang kedua yaitu diskriminasi. Diskriminasi ini merujuk pada suatu proses yang dipelajari tidak untuk merespons stimulus-stimulus yang mirip dengan cara yang sama. Yang ketiga yaitu existing. Existing merupakan suatu proses di mana respon yang dikondisikan gagal atau hilang. Dalam dunia pendidikan biasanya sering dijumpai dalam pengalaman. Misal, siswa A senior memperingati siswa junior tentang guru A yang suka marah akan mengajar pada tingkatan melas berikutnya. Penerapan teori pengkondisian klasik dalam kelas diantaranya yaitu yang pertama, memberikan suasana yang menyenangkan ketika memberikan tugas belajar. Misalnya, menekankan kerjasama dan kompetensi antar kelompok daripada individu. Siswa akan memiliki respon emosional secara negatif terhadap kompetensi secara individual, yang mungkin digeneralisasikan dengan pelajaran-pelajaran lainnya. Yang kedua yaitu, siswa mengatasi cara bebas dan sukses. Situasi-situasi yang mencemaskan atau menegangkan, misalnya mendorong siswa yang pemalu untuk mengajarkan siswa yang lain, agar memahami materi pelajaran. Selain itu, memberikan dorongan siswa untuk berani berbicara di tempat umum. Yang ketiga yaitu membantu siswa untuk mengenal perbedaan dan persamaan terhadap situasi-situasi sehingga mereka dapat membedakan dan menggeneralisasikan secara tepat. Misal, meyakinkan siswa yang cemas ketika menghadapi ujian sekolah bahwa ujian tersebut sama dengan tes ulangan harian. Yang kedua, operant conditioning atau pengkondisian operant. Operant conditioning adalah bentuk pelajaran di mana konsekuensi dari perilaku menghasilkan perubahan dalam probabilitas perilaku itu akan diulangi. Terdapat 3 macam konsekuensi. Yang pertama yaitu penguatan positif, yaitu konsekuensi yang menyenangkan dan meningkatkan perilaku. Yang kedua yaitu penguatan negatif, yaitu konsekuensi yang tidak menyakitkan dan tidak menyenangkan dan mengalihkan perilaku. Yang ketiga hukuman, yaitu konsekuensi yang menyenangkan dan menghentikan perilaku. Teori behavioral operant juga memiliki beberapa prinsip antara lain yaitu yang pertama, reinforcement atau penguat atau imbalan. Reinforcement merupakan suatu proses memperkuat perilaku atau memperbesar kesempatan agar perilaku tersebut tidak terjadi. Yang kedua, punishment atau hukuman. Punishment berperan penting untuk mengurangi perilaku yang bisa terjadi masa mendatang. Yang ketiga yaitu snapping atau pembentukan respon. Snapping merupakan suatu teknik yang dilakukan dengan cara menguatkan individu pada setiap kali bertindak ke arah yang diinginkan.
Yang keempat, extinction atau eliminasi kondisi. Extinction merupakan perilaku dengan menghilangkan perilaku yang dipelajari dengan menghentikan penguat dari perilaku tersebut. Yang kelima yaitu generalisasi dan diskriminasi. Generalisasi merupakan penyamarataan perilaku atau respon stimulus yang sama untuk diaplikasikan dalam bentuk yang lain. Selain itu, terdapat juga langkah-langkah pembelajaran yang dapat yang ditempuh berdasarkan teori operan conditioning, antara lain yaitu A. Mempelajari keadaan kelas. Jadi, seorang guru harus berusaha menemukan perilaku positif dan negatif pada siswa agar seorang guru dapat memperkuat perilaku positif dan perilaku negatif akan diperlemah. Yang B. Memperkuat perilaku positif. Seorang guru berisi mencari perilaku yang disenangi peserta didik, seperti melakukan kegiatan di luar sekolah yang dapat dijadikan penguat bagi siswa. Yang C. Membuat program pembelajaran. Dalam melaksanakan program pembelajaran, guru mencatat perilaku penguat yang berhasil dan tidak berhasil. Ketidakberhasilan tersebut menjadi catatan penting bagi modifikasi perilaku selanjutnya. Pengkondisian operan juga berbentuk pembelajaran dalam konsekuensi dari perilaku menghasilkan perubahan perilaku itu akan diulang. 5 strategi pengkondisian operan dapat dipakai untuk meningkatkan perilaku anak yang diharapkan. Yang pertama yaitu memilih penguat yang efektif. Yang kedua, membuat penguatan yang bersifat kontingen dan tepat waktu. Yang ketiga, memilih jadwal penguatan yang terbaik. Yang keempat, mempertimbangkan penggunaan perjanjian. Yang kelima yaitu penggunaan penguasaan negatif secara efektif. Baiklah, itu saja yang dapat kelompok 8 sampaikan. Kami ucapkan terima kasih dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.